Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi menelaah struktur fabel dan bahasa fabel. Masih ingat kan apa itu fabel? Jadi, fabel adalah cerita tentang hewan yang dikisahkan berperilaku dan bertindak layaknya manusia. Dan biasanya cerita ini mengandung pesan-pesan moral yang berisi nasihat. Dan bagaimana jika kita ingin membuat atau menyusun teks fabel? Tentu saja kita harus mengetahui struktur dari teks cerita tersebut. Nah, apa saja struktur dari teks fabel? Ini dia. Yang pertama adalah orientasi. Masih ingat ya kata orientasi? Ini adalah bagian pendahuluan atau pengenalan. Dan pada bagian inilah akan dikenalkan siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian di dalam orientasi itu juga berisi latar tempat dan waktu pada cerita. Dan yang kedua adalah komplikasi. Nah, di bagian inilah munculnya suatu permasalahan yang terjadi antara tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Jadi, kalau tadi setelah pengenalan tokoh, latar waktu, dan lain sebagainya, kemudian untuk yang kedua adalah munculnya suatu permasalahan. Struktur fabel selanjutnya adalah resolusi. Jadi resolusi adalah pemecahan masalah. Sebenarnya ini ceritanya itu membawa pesan kepada kita ya bahwa setiap ada permasalahan yang tadi dibahas dalam bagian komplikasi itu pasti akan ada pemecahan masalahnya yang dibahas di bagian resolusi. Dan untuk struktur fabel yang terakhir adalah koda. Jadi koda itu apa? Koda adalah pesan atau pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut. Karena memang dalam cerita fabel itu pasti ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan untuk struktur fabel koda ini itu biasanya bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Kalau tertulis berarti kodanya ada dalam cerita tersebut. Jika tidak tertulis, maka kodanya hanya tersirat saja. Nah, itu dia keempat struktur fabel. Dan untuk memudahkan anak-anak dalam menghafalkan struktur fabel, ketika kalian mendengar fabel, kalian ingat-ingat saja si kokom resiko. Nah, itu singkatan dari apa sih? Si itu singkatan dari orientasi atau pendahuluan, kemudian kokom itu maksudnya adalah komplikasi, munculnya masalah. Si kokom resiko. Resinya itu singkatan dari resolusi. Ini pemecahan masalah. Dan ko-nya singkatan dari koda, yaitu pesan atau pelajaran. Oke, kita lanjut ke contoh cerita fabel ya. Nah, di sini ada contoh cerita fabel kelinci dan kura-kura. Nah, di sini disebutkan ya di bagian orientasi. Nah, kenapa sih bagian ini termasuk ke dalam bagian orientasi? Karena di sini munculnya tokoh dari cerita tersebut. Tokohnya yaitu kelinci dan juga kura-kura gitu ya. Kemudian untuk tempatnya di situ disebutkan di sebuah hutan. Silakan bisa mempause videonya untuk membaca teks tersebut. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya yaitu di bagian komplikasi. Nah, di bagian inilah munculnya suatu permasalahan dalam cerita. Jadi ini munculnya masalah adalah seketika si kelinci yang sombong itu menantang si kura-kura yang lambat untuk berjalan atau adu cepat dengan si kelinci.
Oke anak-anak, silakan bisa di-pause dulu untuk videonya untuk membaca lanjutan ceritanya. Nah, di bagian ini awalnya tuh si kura-kura menolak untuk adu lari dengan si kelinci karena merasa dirinya pasti akan lebih lambat. Namun kemudian si kelinci memaksanya sehingga si kura-kura pun mau untuk adu berlari dengan si kelinci. Dan untuk cerita selanjutnya ini dia, anak-anak silakan bisa kalian baca dahulu. Ini bisa di-pause videonya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam pertandingan adu cepat antara si kura-kura dan kelinci. Dan ini dia, ini sudah masuk ke dalam bagian resolusi, yaitu bagian pemecahan masalah. Pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya si kelinci itu mengantuk karena anginnya kan berhembus pelan dan sejuk. Kemudian kelinci tertidur dan kura-kura pun bisa menyusul atau mengejar si kelinci hingga akhirnya si kura-kura mencapai garis finish dan bisa mengalahkan si kelinci. Nah, ini dia bagian resolusi. Silakan bisa anak-anak baca sampai akhir. Dan ini dia di bagian kodenya, di bagian akhir. Ternyata pemenangnya adalah kura-kura yang tadi diejek lambat oleh si kelinci. Jadi apa sih nasihat atau pesan yang bisa kita petik dari cerita ini? Jadi kita tidak boleh sombong dan tidak boleh mengejek teman lain hanya karena kita merasa lebih dari orang lain seperti itu. Nah, jadi tadi saya sudah menjabarkan apa saja sih struktur dari fabel yang tadi ada psikokom, resiko, dan kemudian ada contoh dari fabelnya. Dan jika anak-anak ada pertanyaan, silakan kalian bisa mengetik atau menulisnya di kolom komentar untuk bertanya. Dan sebagai latihan, silakan kalian bisa lihat di sini ada 7 kalimat dan kalian harus menyusun kalimat berikut menjadi cerita fabel yang bermakna. Dan kalimat di sini itu masih acak. Jadi kalian harus menyusunnya dengan menuliskan angka dari setiap kalimat yang berurutan. Nah, semisal menurut kalian cerita ini diawali dari kalimat nomor 5 yaitu namun setelah dipinjam dan sampai seterusnya, maka kalian tulis saja angka 5. Kemudian menurut kalian cerita selanjutnya apa? Ditulis dengan angka. Silakan kalian tulis nama dan kelas kalian, kemudian sertakan jawaban kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Oke, jika ada pertanyaan bisa lanjutkan di kolom komentar. Terima kasih buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.